Di atas sebuah gunung tak berpenghuni di Villa Yunjian, sekelompok murid muda sedang tertawa dan bermain-main dengan seorang anak laki-laki kurus dan pendek, sambil memukul dan menendangnya dari waktu ke waktu. Anak lelaki itu berulang kali memohon ampun, tetapi tidak ada hasilnya. Ketika murid-murid muda itu merasa lelah bermain, mereka bubar berdua-dua atau bertiga, meninggalkan pemuda yang dipukuli dan babak belur itu tergeletak di tanah, tanpa ada seorang pun yang memperhatikannya. Anak laki-laki itu, seperti orang lainnya, adalah murid Villa Yunjian, hanya saja dia berbeda dengan mereka karena fisiknya yang sangat buruk, wataknya yang pengecut, dan latar belakang kelas terendah, sehingga dia sering diganggu oleh teman-teman muridnya. Para guru senior di Villa Yunjian tentu saja tidak menyadari hal-hal seperti itu, tetapi hanya sedikit yang memperdulikannya dan hanya menutup mata. Lagi pula, dia hanya murid biasa. Siapa yang peduli terhadap hidup dan matinya? Kalaupun ada yang dipukul sampai mati, paling-paling si penyerang hanya diberi teguran singkat dan tidak ada seorang pun yang menganggapnya serius. Anak lelaki itu berjuang untuk bangkit dari tanah. Rasa sakit dari luka di tubuhnya membuatnya terengah-engah dan air mata terus mengalir. Namun, bocah lelaki itu hanya meneteskan sedikit air mata dan segera menghapusnya, wajahnya penuh dengan kekeraskepalaan. Meskipun dia pengecut, dia sangat kuat. Bahkan ketika dia diganggu oleh teman-teman seperguruannya, dia tidak pernah meninggalkan Villa Yunjian. Dia ingin mempelajari ilmu pedang terbaik di sini, berlatih keras di sini, dan kemudian kembali ke kampung halamannya untuk membalaskan dendam orang tuanya. Untuk mencapai tujuan ini, anak itu harus menelan ketidakadilan apapun yang dideritanya. Adapun rasa kesal terhadap teman-temannya, itu tidak terjadi. Pemuda itu lebih membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Ayah, Ibu, mohon berkati aku di surga agar aku dapat membalaskan dendam kalian secepatnya. Pemuda itu bersandar pada batu yang dingin dan berbisik pelan, dengan sedikit senyum di wajahnya yang memar. Setiap kali dia diganggu oleh teman-teman sekelasnya, dia akan mengingat saat-saat ketika dia tinggal bersama orang tuanya. Itulah satu-satunya hari di mana dia merasa bahagia. Justru karena kenangan-kenangan inilah dia mampu menjadi begitu kuat. Di atas langit, sepasang mata dingin menatap pemuda itu dalam diam. Setelah beberapa bulan, anak laki-laki itu sekali lagi dibawa secara paksa ke gunung oleh banyak teman-teman muridnya. Tuan Liao, saya meminta Anda untuk membantu saya mencuci pakaian, tetapi mengapa Anda malah merobek pakaian saya? Seorang pemuda tampan bertanya sambil tersenyum, namun saat melihat senyumnya, pemuda bermarga Liao itu gemetar. Kakak Zhang, aku tidak sengaja merobek pakaianmu. Aku pasti akan membantumu menjahitnya. Pria muda itu berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa dia akan dipukuli lagi kali ini. Ia hanya berharap agar orang-orang itu memukulinya dengan lebih lembut dan tidak membiarkannya menderita kesakitan lebih dari sebulan seperti terakhir kali. Menjahit. Aku tidak akan memakai baju yang sudah dijahit. Bagaimana kalau begini, kalau kamu membuat banyak lubang di bajuku, aku akan membuat beberapa lubang di wajahmu. Bagaimana? Kata pemuda itu sambil tersenyum, tetapi kata-katanya membuat anak itu takut. Para murid lainnya yang hadir juga agak terkejut dan menatap pemuda itu dengan heran. Kakak senior Zhang, bukankah ini agak keterlaluan? Seseorang berkata dengan hati-hati. Kakak senior yang bernama Zhang langsung melotot ke arah lelaki itu, yang langsung menciutkan lehernya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Kakak, kenapa kamu tidak lupakan saja kejadian itu dan hajar dia seperti sebelumnya? Seorang murid perempuan menasihati. Namun, kakak senior Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku harus menebas beberapa pedang di wajahnya hari ini. Ini bukan masalah besar. Tidak, pemuda itu memohon belas kasihan, wajahnya penuh ketakutan. Kemudian kakak senior Zhang mengeluarkan pedang panjang dari tas Istana Sembilan dan menebaskannya tepat ke wajah anak laki-laki itu. Darah mengalir keluar, pemuda itu menjerit kesakitan, dan wajahnya langsung hancur. Kakak senior Zhang tampak bersemangat, lalu mengayunkan pedangnya lagi, mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, sehingga hanya menyebabkan beberapa luka pada daging pemuda itu, namun tidak mengalami luka yang terlalu serius. Anak laki-laki itu menjerit dan meronta-ronta dengan tangan dan kakinya, tetapi ia ditangkap oleh beberapa orang pada saat yang sama dan tidak dapat melepaskan diri. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Pemuda itu memohon, merasakan gelombang kesakitan di wajahnya. Pedang bersinar itu masih bergetar di depan matanya, membuatnya semakin takut. Saya belum cukup bersenang-senang. Kakak senior Zhang mencibir, dengan sedikit keganasan di matanya. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan langsung memotong sepotong daging dari wajah pemuda itu. Kali ini, wajah pemuda itu penuh bekas luka, dan darah mengalir kemana-mana. Beberapa rekan murid yang hadir menunjukkan ekspresi kasihan. Meski mereka sering mengganggunya di hari kerja, hal itu tidak pernah seserius ini.
Ini sungguh kejam. Tetapi tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Kakak senior Zhang adalah salah satu murid dengan status tertinggi di Villa Yunjian, dan ada juga beberapa tetua keluarga di Villa Yunjian. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia maha kuasa. Bagaimana mungkin murid biasa berani menyinggung perasaannya? Sayang, semua orang hanya bisa memandang pemuda itu yang sedang menangis dan memohon belas kasihan dengan penuh rasa iba. Sungguh sial baginya karena menjadi sasaran kakak senior Zhang ini. Serangan pedang lainnya, dan wajah bocah itu berlumuran darah dan daging, sama sekali tidak dapat dikenali. Kecuali matanya, ada luka di bibir, hidung dan bahkan telinganya. Semua orang tahu bahwa pemuda ini cacat total. Kecuali dia bisa menemukan ramuan ajaib untuk mengubah penampilannya, atau mencapai alam Ling Yuan, dia harus menanggung wajah ini selama sisa hidupnya. Pemuda itu dipenuhi dengan kebencian, matanya tertuju pada saudara Zhang. Pada saat ini, pemuda itu membenci lelaki itu sampai ke akar-akarnya. Kamu masih berani menatapku seperti itu. Kamu percaya aku akan mencungkil bola matamu? Kata kakak senior Zhang sambil tersenyum. Pedang panjang di tangannya mulai melambai di depan mata anak laki-laki itu, dan ada kemungkinan untuk menembus mata anak laki-laki itu kapan saja. Saudara Zhang, meskipun anak ini menyebalkan, kita tetap harus menjaganya agar kita bisa bersenang-senang dengannya nanti. Seseorang berkata. Ketika kakak senior Zhang mendengar ini, dia tampaknya menganggapnya masuk akal. Dia mengangguk, menyingkirkan pedangnya, dan berhenti menyiksa pemuda itu. Pria yang berbicara itu menghela napas lega. Bukannya dia punya hubungan baik dengan pemuda itu, dia hanya merasa sedikit enggan. Ayo pergi dan berlatih pedang. Kakak senior Zhang memanggil, dan semua orang turun gunung bersama-sama, meninggalkan pemuda itu tergeletak di tanah, sekarat dan berlumuran darah. Setelah beberapa jam, darah di wajah anak itu telah mengering dan dia tergeletak tak bergerak seperti mayat. Sosok yang samar-samar berjalan ke arahnya dari kejauhan. Pemuda itu gemetar, menyangka ada orang yang datang untuk menyiksanya lagi. Dia menoleh dengan susah payah, tetapi itu adalah seseorang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu tidak berguna? Suara orang itu dingin, tetapi membuat pemuda itu marah. Aku tidak sia-sia, pemuda itu meraung, tetapi penampilannya saat ini tampak sangat menyedihkan. Aku bisa memberimu kesempatan untuk membuat orang-orang itu membayar kembali 100 kali lipat atas semua yang telah mereka lakukan padamu, tambah pria itu. Anak lelaki itu tertegun sejenak, tidak mampu bereaksi. Katakan padaku namamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi muridku, Mo Shouhei. Nama saya Liao Ping'an. Anak laki-laki kurus berwajah berdarah itu berkata dengan suara rendah. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata, kau tidak mau menjadi muridku. Pemuda bernama Liao Ping'an menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia belum pernah mendengar nama Mo Shouhei, dan tidak tahu betapa menggemparkannya latar belakang pria parubaya yang tampak biasa-biasa saja di depannya ini. Bagaimanapun, Liao Ping'an hanyalah murid tingkat terendah di Yunjian Villa. Dia belum pernah melihat dunia dan tidak tahu siapa orang paling berkuasa di dunia ini. Bagi Liao Ping'an, para tetua di Villa Yunjian sudah menjadi orang-orang kuat di benaknya. Mo Shouhei mendengus, dan dengan lambaian tangannya, dia mengangkat pemuda itu. Ada ketakutan di mata pemuda itu, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria ini kepadanya. Entah kau mau atau tidak, aku, Mo Shouhei, telah memilihmu sebagai muridku. Tidak ada ruang untuk penolakan. Mulai sekarang, kau adalah muridku. Mo Shouhei berkata dengan sangat tegas, matanya menatap dingin ke arah Liao Ping'an. Ya, Liao Ping'an gemetar seluruh tubuhnya dan tidak berani menolak. Mo Shouhei mengayunkan tangannya dan melemparkan Liao Ping'an ke tanah, seolah-olah dia sedang membuang benda yang tidak berguna. Titik. Aku tidak akan membantumu. Jika kau ingin membalas dendam dan ingin membuat orang-orang itu menderita ratusan kali, maka teruslah hidup. Bahkan jika kau harus diinjak-injak oleh orang lain, kau harus terus hidup. Aku bisa mengajarimu keterampilan untuk mencapai langit dan menembus bumi, tetapi jika kau benar-benar sampah, maka aku tidak akan peduli padamu. Lebih baik hal-hal yang tidak berguna mati lebih awal. 3 bulan kemudian, jika kamu masih hidup, datanglah menemuiku di gunung ini lagi. Liao Ping'an tetaplah Liao Ping'an, dan Villa Yunjian tetaplah damai seperti biasanya, tetapi satu-satunya hal yang sedikit meresahkan adalah Liao Ping'an yang cacat. Awalnya, hanya sedikit orang yang memiliki kontak dengan Liao Ping'an. Sekarang penampilan Liao Ping'an benar-benar hancur dan wajahnya menjadi sangat jelek dan mengerikan. Teman-temannya sesama murid menatapnya seakan-akan dia adalah hantu dan tidak mau menatap matanya secara langsung, sehingga dia semakin terisolasi. Liao Ping'an menjadi lebih pendiam, dan para tetua di Villa Yunjian sama sekali tidak menanyakan tentang kejadian ketika kakak senior Zhang melukainya dengan pedang di gunung, seolah-olah mereka telah melupakan Liao Ping'an. Namun,
Ada satu keuntungan menjadi cacat. Mereka yang biasanya suka menindasnya tampaknya menganggap wajah Liao Ping'an terlalu menjijikkan, jadi mereka berhenti menindasnya, membiarkan Liao Ping'an menghabiskan 2 bulan dengan tenang. Namun pada bulan ketiga, saudara senior Zhang sekali lagi memimpin anak buahnya untuk menangkap Liao Ping'an dan membawanya ke puncak gunung. Liao Ping'an tidak melawan atau berjuang. Dia membiarkan mereka menariknya seperti boneka yang tidak sadarkan diri. Adik Liao, luka di wajahmu tampaknya sudah sembuh, kata kakak senior Zhang sambil tersenyum. Liao Ping'an tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke arah kakak senior Zhang. Dia takut kakak senior Zhang akan menyadari kebencian di matanya. Melihat Liao Ping'an tidak mengatakan apa-apa, kakak senior Zhang sangat tegas dan menendang Liao Pingsheng ke tanah. Tendangan itu sangat kuat, dan kultivasi kakak senior Zhang cukup kuat, jadi Liao Ping'an tidak dapat menahannya sama sekali. Liao Ping'an terlihat muntah darah di tempat, dan seluruh tubuhnya tergeletak di tanah dan terus-menerus gemetar. Jelaslah dia terluka parah. Kakak senior Zhang menatap Liao Ping'an dengan ekspresi acuh tak acuh, bagaimana mungkin Villa Yunjian kita memiliki pecundang sepertimu? Jika sekte pedang lain tahu bahwa Villa Yunjian kita telah menerima pecundang yang bahkan tidak bisa menggunakan pedang, bukankah kita akan ditertawakan sampai mati oleh yang lain? Sambil berkata demikian, dia menendang Liao Ping'an lagi. Liao Ping'an mengerang dan saat dia hendak mengangkat kepalanya, kakak senior Zhang menginjak kepalanya dan menjepitnya ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak ada seorang pun dari rekan-rekan murid di sekitarnya yang mencoba menghentikannya. Paling-paling mereka hanya melemparkan beberapa pandangan simpatik pada Liao Ping'an. Tuan Liao, sebaiknya Anda keluar dari Villa Yunjian. Kalau tidak, penampilan Anda yang mengerikan mungkin akan membuat takut saudara-saudari junior yang baru saja memasuki villa. Kakak senior Zhang tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi garang dan senang di wajahnya. Alasan mengapa dia gemar sekali menindas Liao Ping'an bukanlah karena dia memang membenci Liao Ping'an, melainkan karena dia merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan saat melihat Liao Ping'an ditindas olehnya. Lagi pula, menurutnya, tidak akan ada seorang pun yang peduli bahkan jika Liao Ping'an meninggal, jadi menindasnya adalah cara terbaik untuk menggunakan sumber dayanya. Liao Ping'an masih tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan Yunjian Villa. Dia memang sudah memikirkan hal itu, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak akan bisa membalaskan dendam orang tuanya jika dia meninggalkan Villa Yunjian, dia lebih baik menderita di Villa Yunjian daripada pergi begitu saja. Jangan hanya berdiri di sana dan menonton. Perlakukan dia seperti kamu memperlakukannya sebelumnya. Biarkan dia bernapas. Jika tidak, jika kamu membasminya sekaligus, tidak akan ada kesenangan di masa depan. Kakak senior Zhang berkata kepada orang-orang di sekitarnya sambil mencibir. Semua orang saling memandang, dan pada akhirnya sebagian besar dari mereka mulai meninju dan menendang Liao Ping'an. Bagaimanapun, dengan kakak senior Zhang yang memimpin, mereka tidak takut pada apapun. Lagi pula, penindasan yang dialaminya terhadap Liao Ping'an bukanlah yang pertama atau kedua kalinya. Mereka terbiasa melakukan hal ini dan bahkan menganggapnya menarik. Saat malam tiba, kakak senior Zhang membawa semua orang pergi, meninggalkan Liao Ping'an lagi, setengah mati dan penuh luka. Namun kali ini, Liao Ping'an terluka parah. Darah terus mengucur dari mulutnya dan an-an dalamnya terasa sangat sakit. Penglihatan Liao Ping'an menjadi sedikit kabur. Meskipun sakitnya waktu dipukul dulu, tapi tidak pernah separah sekarang. Dia tidak punya kekuatan untuk berdiri sama sekali. Apakah aku akan mati? Liao Ping'an bergumam pada dirinya sendiri, merasa getir, kesal, dan tidak rela dalam hatinya. Liao Ping'an tidak ingin mati. Dia masih punya dendam terhadap orang tuanya dan orang-orang yang dia benci untuk dibasmi. Dia tidak ingin mati seperti ini, di tempat ini. Kemauan keras Liao Ping'an untuk bertahan hidup membuatnya tidak pingsan. Dia hanya berbaring di sana dengan mata terbuka lebar. Sekalipun segala sesuatu di hadapannya kabur dan rasa sakit di dalamnya nyaris tak tertahankan, ia tetap mengertakkan gigi dan bertahan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tidak seorang pun datang untuk melihat apakah Liao Ping'an masih hidup. Mungkin di mata rekan-rekan muridnya, tidak masalah apakah Liao Ping'an hidup atau mati, dan tidak ada gunanya untuk dipedulikan sama sekali. Tapi Liao Ping'an tidak mati. Meskipun ia beberapa kali berada di ambang kematian, ia berhasil bertahan hidup. Ketika Mo Shouhei muncul di depannya, Liao Ping'an telah terbaring di sini selama 7 hari. Kamu tidak mengecewakanku, Mo Shouhei berkata ringan, dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan pil ke mulut Liao Ping'an. Setelah Liao Ping'an menelan pil itu, luka dalam tubuhnya sembuh seketika dan kekuatannya pun pulih kembali. Murid memberi salam kepada guru. Liao Ping'an berlutut di depan Mo Shouhei, suaranya tegas dan penuh momentum yang menentukan. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Liao Chansheng. Terima kasih guru telah memberiku nama itu.
Liao Chansheng berkata dengan suara yang dalam. Liao Ping'an yang dulunya diganggu dan lemah, kini telah menjadi Liao Chansheng yang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Yang mengubahnya bukanlah Mo Shouhei atau dirinya sendiri, tetapi rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya. Semua orang ingin hidup damai, namun takdir begitu malang sehingga memaksa sebagian orang menjadi orang yang tidak mereka inginkan. Jika kamu punya kemampuan itu, apa yang akan kamu lakukan ketika bertemu dengan orang-orang yang disebut sebagai sesama murid? Mo Shouhei bertanya. Basmi, jangan biarkan seorang pun hidup. Basmi mereka semua, Liao Chansheng berkata sambil menggertakkan giginya, bekas luka pedang di wajahnya terlihat sangat rusak. Apakah kamu masih bersedia tinggal di Villa Yunjian? Mo Shouhei bertanya lagi. Tidak akan ada yang tersisa. Basmi semua orang di sini. Semua yang diderita muridku akan dibalas 100 kali lipat oleh semua orang di Villa Yunjian ini. Liao Chansheng meraung. Kilatan cahaya melintas di mata hitam Mo Shou, lalu dia melambaikan tangannya dan melemparkan 2 kepingan giok. Titik titik titik. Titik titik titik. 1 keterampilan, 1 teknik pedang, berlatihlah dengan baik dan ingat nama yang diberikan gurumu. Setelah Mo Shouhei selesai berbicara, sosoknya menghilang di depan Liao Chansheng. Sekalipun Anda harus bertahan hidup, Anda harus bertahan hidup. Sekalipun Anda hidup seperti Guk-Guk, selama Anda masih hidup, Anda akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan semuanya kembali. Liao Chansheng menyimpan 2 kepingan giok itu, menyentuh bekas pedang yang bersilangan di wajahnya, dan memperlihatkan senyum yang sangat bahagia. Saya selamat, tetapi beberapa orang akan mati. Liao Chansheng berkata sambil tersenyum saat dia berjalan menuruni gunung. 10 tahun kemudian, Villa Yunjian mengalami bencana. Semua orang di villa itu, baik pemilik, tetua, maupun murid-murid, semuanya tewas secara tragis di tangan pedang satu orang. Tak seorang pun selamat, bahkan tak ada satupun jasad yang tertinggal di dalam villa, lalu api pun membakar semuanya. Sejak saat itu, Liao Chansheng menghilang tanpa jejak dan tidak membuat nama apapun bagi dirinya di dunia seni bela diri, seolah-olah ia telah menghilang bersama Yunjian Villa. Di sebuah pulau terpencil, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari udara dan dengan cepat mendarat di pulau itu. Pada saat yang sama, seluruh pulau diselimuti lingkaran sihir. Kecuali jika kultivasi seseorang mencapai alam takdir, tidak seorang pun bisa memaksa keluar dari pulau itu. Di pulau itu, ada 2 sosok yang berdiri berhadapan. Salah satu dari mereka baru saja tiba di pulau itu, sementara yang lain sudah tinggal di sana selama beberapa waktu. Yu Qingcheng, sudah saatnya masalah antara kamu dan aku membuahkan hasil. Sebuah suara berat terdengar, dan orang yang datang ke pulau itu dan mendirikan lingkaran sihir adalah Fang Lin dari masa depan yang sudah lama tidak muncul. Orang di pulau itu tidak lain adalah Cheng Qingyu, yang telah lama menghilang di istana Dansheng, juga dikenal sebagai Yu Qingcheng pada generasi selanjutnya. Seperti Fang Lin, dia juga orang dari generasi selanjutnya. Fang Lin telah bepergian keluar untuk sementara waktu. Selain berusaha sekuat tenaga meningkatkan kultivasi dan kekuatannya, dia juga mencari jejak Yu Qingcheng. Wanita ini dan Fang Lin keduanya datang dari masa depan, dan keduanya memiliki tujuan masing-masing. Mereka menjadi perhatian utama bagi Fang Lin. Selama wanita ini tidak disingkirkan, dia tidak akan pernah bisa tenang. Dia selalu merasa bahwa wanita ini akan muncul di saat kritis dan merusak rencananya. Yu Qingcheng telah kembali ke penampilan aslinya dan bukan lagi milik Cheng Qingyu. Dia bertemu Fang Lin dengan jujur. Adapun Fang Lin, penampilannya telah berubah. Lagi pula, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan dan mustahil baginya untuk selalu mempertahankan penampilan aslinya. Kamu akhirnya di sini. Yu Qingcheng memandang Fang Lin, tetapi dia tidak terkejut sama sekali. Tampaknya dia sudah menduga bahwa Fang Lin akan menemukannya cepat atau lambat. Fang Lin menatap Yu Qingcheng dengan niat membasmi di matanya. Dia telah mencari sangat keras selama bertahun-tahun, dan akhirnya harus meminta kepala istana lama untuk secara diam-diam memobilisasi kekuatan istana Dansheng. Baru saat itulah dia akhirnya menemukan Yu Qingcheng dan tempat persembunyiannya hari ini. Jika bukan karena pencarian ekstensif oleh istana Dansheng, bagaimana Fang Lin bisa menemukan Yu Qingcheng dengan mudah? Dunia ini begitu luas, dan Fang Lin jauh dari mampu melihat dunia secara keseluruhan. Meskipun kita tidak punya dendam satu sama lain, kamu harus mati hari ini, apapun yang terjadi. Fang Lin berkata dengan suara dingin, dengan tombak kuno di tangannya dan lingkaran sihir yang telah disiapkan, hanya untuk melenyapkan Yu Qingcheng di sini dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Fang Lin semakin dekat dan dekat untuk menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati dalam kehidupan ini, dan Fang Lin harus melenyapkan Yu Qingcheng, bidak catur yang sangat berbahaya ini. Yu Qingcheng tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak bisa merasakan niat membasmi Fang Lin, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah tahu siapa kamu. Setelah kata-kata ini diucapkan,
Fang Lin mengerutkan kening lebih dalam. Yu Qingcheng melanjutkan, setelah kembali ke era ini, aku mengetahui bahwa di zaman kuno juga ada Fang Lin, yang juga seorang jenius dalam bidang alkimia. Sekarang dia terkenal di seluruh dunia dan dikenal sebagai jenius nomor 1 di dunia alkimia. Dan kamu juga bernama Fang Lin, dan kamu juga seorang jenius dalam bidang alkimia. Kamu tahu banyak tentang alkimia di zaman kuno. Jika aku masih tidak bisa menebak siapa kamu, aku khawatir aku terlalu bodoh. Fang Lin memasang ekspresi kosong di wajahnya lalu kenapa? Yu Qingcheng tersenyum lebih cerah sekarang setelah aku tahu identitas aslimu. Aku tidak lagi terjerat dalam kenyataan bahwa aku kalah darimu tahun itu. Bagaimanapun, aku kalah dari jenius alkimia nomor 1 di zaman kuno, jadi itu tidak memalukan. Hanya itu saja yang ingin kamu katakan. Fang Lin bertanya dengan tidak sabar. Yu Qingcheng menahan senyumnya dan berkata, aku selalu ingin memberitahumu tujuan sebenarnya aku kembali ke era ini. Kalau begitu, ceritakan padaku sekarang. Setelah selesai menceritakannya, aku akan mengantarmu pulang. Fang Lin memegang tombak kuno di tangannya secara horizontal, dan tombak itu telah diletakkan di leher Yu Qingcheng. Selama Fang Lin bergerak sedikit, dia bisa menyodok kepala Yu Qingcheng. Yu Qingcheng tetap acuh tak acuh, sama sekali tidak mempedulikan ancaman Fang Lin, dan berkata dengan tenang aku tidak bisa langsung memberitahumu nama orang itu, tetapi kamu harus tahu siapa dia, dan misiku kembali ke era ini adalah untuk menghentikanmu. Fang Lin mencibir apa yang kau katakan sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Yu Qingcheng menggelengkan kepalanya orang itu mengatakan kepadaku, jika sudah waktunya, kamu akan melakukan sesuatu, dan aku akan menghentikanmu saat itu juga. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku untuk menghentikanmu sesaat, itu sudah cukup. Ketika Fang Lin mendengar ini, pikirannya tergerak, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Yu Qingcheng memperhatikan ekspresi Fang Lin dan melanjutkan, kamu tahu lebih banyak daripada aku, tetapi aku tahu beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Berbicara, Fang Lin bertanya langsung. Yu Qingcheng berkata dengan serius total ada 5 inkarnasi roh kuno. Apa? Fang Lin terkejut dan menatap Yu Qingcheng. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar tahu tentang Tusan Guling, dan bahkan mengatakan bahwa Guling memiliki 5 reinkarnasi. Yang diketahui Fang Lin adalah hanya ada 4 penjelmaan roh kuno, tetapi mengapa Yu Qingcheng mengatakan ada 5? Fang Lin sudah tahu banyak tentang penjelmaan roh kuno. Mo Shouhei dan Demon Sein generasi pertama keduanya merupakan inkarnasi dari roh kuno. Dan menurut apa yang diketahui Fang Lin, seharusnya hanya ada 4 inkarnasi roh kuno. Tetapi Yu Qingcheng mengatakan bahwa ada 5 penjelmaan roh kuno, yang membuat Fang Lin sedikit bingung. Apakah informasi yang diketahuinya salah, atau apa yang dikatakan Yu Qingcheng salah? Yu Qingcheng berkata bahwa dia dikirim ke era ini oleh seseorang, dan nama orang itu tidak dapat disebutkan. Fang Lin menduga bahwa mungkin Mo Shouhei dari generasi selanjutnya yang mengirimnya ke sini. Namun bisa juga merupakan inkarnasi dari roh kuno lainnya. Lagi pula, Fang Lin tidak melihat dengan matanya sendiri siapa yang mengirim Yu Qingcheng ke era ini. Kalau begitu, katakan padaku, apa sajakah penjelmaan roh kuno itu? Fang Lin bertanya langsung. Yu Qingcheng berkata saya hanya tahu bahwa salah satu inkarnasi roh kuno terkait dengan pohon sihir kuno. Wajah Fang Lin tampak muram apakah ini ada hubungannya dengan pohon ajaib kuno. Aku ingat kamu juga pernah diserap oleh pohon ajaib kuno sebelumnya. Mendengar Fang Lin menyebutkan hal ini, Yu Qingcheng tersenyum tipis ya, sebelumnya aku memang pernah diserap oleh pohon sihir kuno, dan bergabung dengannya, tetapi kemudian pohon sihir kuno itu dihancurkan oleh Saint Ibel Kitian, dan aku hampir mati. Lalu mengapa kau berdiri di sini sekarang? Di mana pohon ajaib kuno itu? Fang Lin bertanya. Ini adalah pertanyaan yang telah membebani pikirannya sejak lama, dan dia baru menanyakannya saat ini. Jelaslah bahwa Yu Qingcheng dan pohon sihir kuno keduanya dibasmi oleh Ibel suci yang setara dengan surga, jadi mengapa Yu Qingcheng dikirim ke era ini? Jika Yu Qingcheng masih hidup, apakah pohon ajaib kuno masih ada? Yu Qingcheng menunjuk ke jantungnya dan berkata, pohon Ibel kuno dan aku tidak lagi terpisah. Pupil mata Fang Lin mengecil, dia menatap Yu Qingcheng dengan heran kau menyerap kekuatan pohon sihir kuno. Yu Qingcheng mengangguk, dengan senyum di wajahnya yang entah pahit atau tragis, dan berkata, awalnya aku pikir aku akan mati, tetapi takdir mempermainkanku. Aku tidak mati, tetapi malah menyerap sisa kekuatan pohon sihir kuno. Sekarang aku adalah pohon sihir kuno. Fang Lin mendengus dingin kalau begitu, aku tidak bisa menahanmu di sini lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Lin mengulurkan tombak kuno di tangannya, bermaksud untuk menusuk leher Yu Qingcheng dan mengakhiri hidupnya. Tanpa diduga, Yu Qingcheng bereaksi sangat cepat dan meraih tombak kuno itu dengan satu tangan, mencegah Fang Lin mengambilnya. Terlebih lagi, kekuatan Yu Qingcheng sungguh kuat tak terduga.
Setelah meraih tombak kuno itu, Fang Lin mengerahkan tenaga beberapa kali, tetapi dia masih merasa kesulitan untuk mengayunkan tombak kuno itu. Sejak aku dipaksa oleh orang-orang dari 3 agama untuk dimangsa oleh pohon sihir kuno, tidak ada lagi yang kupedulikan di dunia ini. Bahkan jika aku dikirim ke era ini, aku tidak mau dimanipulasi oleh orang lain dan memilih untuk bebas. Yu Qingcheng menatap Fang Lin, membiarkan aura pembasmi dari tombak kuno itu mengubah tangan Yu Qingcheng menjadi berlumuran darah, dan dia tidak peduli sama sekali. Fang Lin menatapnya dengan dingin. Tidak peduli apa yang dikatakan Yu Qingcheng, Fang Lin akan membasminya hari ini. Hanya ketika Yu Qingcheng meninggal, Fang Lin baru merasa benar-benar tenang. Memang ada 5 inkarnasi roh kuno, dan salah satunya memang terkait dengan pohon sihir kuno. Namun, selama aku mati, pohon sihir kuno tidak akan ada lagi, dan inkarnasi kelima dari roh kuno tidak akan dapat muncul. Yu Qingcheng berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu selamat. Fang Lin berkata dengan dingin. Yu Qingcheng bersenandung, aku tahu aku tidak bisa lolos dari kematian hari ini, dan aku tidak ingin lolos. Setelah aku mati, kau harus menghancurkan tubuhku sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun yang boleh tersisa, jika tidak, pohon ibel kuno itu mungkin akan bangkit kembali. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Awalnya dia hanya ingin membasmi Yu Qingcheng untuk mencegah masalah di masa depan, tetapi karena Yu Qingcheng berkata demikian, dia pasti akan menghancurkan tubuh Yu Qingcheng. Kalau tidak, jika pohon sihir kuno itu benar-benar muncul lagi, dan itu benar-benar berhubungan dengan inkarnasi roh kuno kelima, maka masalahnya akan terlalu besar. Tentu akan menjadi hal yang hebat jika bisa menyingkirkan inkarnasi roh kuno di sini. Yu Qingcheng tersenyum manis, dan diam-diam mengendurkan tangan kanannya yang memegang tombak kuno. Ada ekspresi lega di wajahnya, seolah dia siap mati. Fang Lin tidak ragu-ragu, dan tombak kuno itu langsung menusuk leher Yu Qingcheng, dan darah segera menyembur keluar. Yu Qingcheng, damailah. Fang Lin berteriak dengan suara rendah, dan tombak kuno itu mengerahkan kekuatan lagi, menghancurkan kepala Yu Qingcheng. Dengan cara ini, Yu Qingcheng benar-benar mati, kepala dan jiwanya lenyap bersama. Namun, Fang Lin juga memperhatikan adanya perubahan aneh pada tubuh Yu Qingcheng, seolah-olah ada cabang yang tumbuh dari tubuh Yu Qingcheng. Menyadari hal ini, Fang Lin tahu bahwa instruksi terakhir Yu Qingcheng adalah benar. Tubuhnya harus dihancurkan seluruhnya, jika tidak pohon ibel kuno itu mungkin benar-benar dapat dibangkitkan. Pada saat itu, Fang Lin mengeluarkan lampu dewa api kuno dan menggunakan api surgawi untuk membakar tubuh Yu Qingcheng, bersama dengan kepalanya yang hancur. Melihat kecantikan terdahulunya yang berangsur-angsur hancur di dalam api, Fang Lin memasang ekspresi kosong di wajahnya, tetapi hatinya agak tergerak. Lagi pula, dia membasmi seseorang yang tidak menaruh dendam padanya, dan pengalaman Yu Qingcheng memang menyedihkan. Jika bukan karena ketidakberdayaan dan situasi, Fang Lin tentu tidak ingin membasminya. Bagaimanapun juga, Yu Qingcheng adalah seorang jenius alkimia yang langka di generasi selanjutnya. Sayang sekali jika dia mati di tangannya. Tetapi Fang Lin tidak punya pilihan. Jika Yu Qingcheng tidak mati, segalanya di era ini akan sangat terpengaruh. Dia adalah bahaya tersembunyi yang bisa meledak kapan saja. Jika Fang Lin tidak membasminya, konsekuensi paling serius kemungkinan akan terjadi, mengubah semua yang telah direncanakan. Situasi saat ini diciptakan melalui upaya bersama Fang Lin dan banyak orang lainnya. Jika hal itu mudah diubah, itu sama saja dengan menghancurkan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Selain itu, ada pohon ajaib kuno di tubuh Yu Qingcheng. Jika Yu Qingcheng tidak mati, pohon ajaib kuno mungkin suatu hari akan menggantikannya dan muncul kembali di dunia sekali lagi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Fang Lin harus membasmi Yu Qingcheng, dia tidak punya pilihan lain. Mungkin saat Yu Qingcheng dikirim ke era ini, dia sudah mengerti bahwa dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup, dan orang yang mengirimnya ke era ini tidak menyangka bahwa Yu Qingcheng sudah lama mencari kebenaran dan tidak akan membantunya melakukan hal-hal itu. Di bawah nyala api surgawi, tubuh Yu Qingcheng berangsur-angsur berubah menjadi abu, dan terdengar raungan putus asa dan marah. Beberapa dahan terlihat berjuang melawan kobaran api, seakan berusaha melepaskan diri dari api. Fang Lin tahu bahwa cabang-cabang ini adalah sisa-sisa pohon ajaib kuno, dan mereka telah bersembunyi di tubuh Yu Qingcheng dan terus tumbuh. Sangat disayangkan bahwa Yu Qingcheng telah menyadari niat pohon sihir kuno dan memilih mencari kematian untuk menyingkirkan pohon sihir kuno itu sepenuhnya. Meskipun dahan-dahan itu kuat, mereka tidak dapat menahan kekuatan api surgawi dan akhirnya berubah menjadi abu. Orang-orang di masa depan akan mengingatmu, Yu Qingcheng. Aku akan memberitahu mereka bahwa kaulah yang menyebabkan pohon ibel kuno itu punah sepenuhnya. Ketika api menghilang, tubuh Yu Qingcheng berubah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa. Itu dibakar dengan sangat menyeluruh. Fang Lin memiliki ekspresi yang rumit.
Yu Qingcheng meninggal begitu saja, di tangannya sendiri. Meskipun dia tidak merasa ada yang salah dengan melakukan hal itu, dia tetap merasa tidak berdaya dalam hatinya. Yu Qingcheng bersedia mati, jadi apa yang dia katakan sebelumnya seharusnya benar. Di antara 5 inkarnasi roh kuno, kita hanya tahu identitas asli dari 2 di antaranya, dan kita masih belum tahu apapun tentang 3 lainnya. Ini agak merepotkan. Fang Lin berdiri di pulau dan menatap ke langit, berkata dalam hatinya. Meskipun membasmi Yu Qingcheng memecahkan masalah besar, Fang Lin tidak merasa lega sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan setiap inkarnasi roh kuno sebanding dengan master seni bela diri, seperti yang dapat dilihat dari Mo Shouhei dan generasi pertama Santo Evil. Semakin banyak inkarnasi roh kuno, semakin besar tekanan pada Fang Lin. Lagi pula, dia pasti akan menghadapi orang-orang kuat setingkat ini di masa mendatang. 1 lebih atau 1 kurang dapat membuat perbedaan besar. Sekarang pohon sihir kuno telah mati bersama Yu Qingcheng, masuk akal jika inkarnasi kelima dari roh kuno mungkin tidak akan muncul. Fang Lin berkata dalam hatinya, lalu melambaikan tangannya, mengambil sepotong batu dari tempat yang tidak jauh, lalu menghaluskannya dan meratakannya, lalu mengukir kata-kata makam Cheng Qingyu di lempengan batu itu, lalu meletakkannya di tempat di mana jasad Yu Qingcheng dibakar. Alasan mengapa nama Yu Qingcheng tidak ditinggalkan adalah karena Fang Lin tidak ingin membuat perubahan apapun pada sejarah yang telah ada. Pada zaman dahulu, tidak ada Yu Qingcheng, yang ada hanya Cheng Qingyu. Setelah melakukan semua ini, Fang Lin melambaikan tangannya untuk menyingkirkan lingkaran sihir di pulau itu, lalu terbang dan menghilang. Titik. Tidak lama setelah Fang Lin pergi, dia melihat perubahan aneh lainnya di tempat batu nisan didirikan di pulau itu. Sebuah dahan yang lebih kecil dari jari kelingking dengan keras kepala menerobos tanah. Meskipun dibakar seperti arang, ia masih bertahan. Setelah cabang ini muncul dari tanah, ia terus merangkak menuju pantai. Setelah merangkak selama lebih dari 10 hari, akhirnya ia merangkak ke laut. Di pegunungan Barbar Barat, bertahun-tahun telah berlalu sejak naga sejati terakhir mendatangkan malapetaka di dunia. Penampakan asli tempat ini telah banyak berubah dari sebelumnya. Lagi pula, kerusakan yang disebabkan oleh amukan naga sejati juga sangat serius. Di luar pegunungan dan hutan Barbar Barat terdapat tanah dengan 100.000 gunung dan sungai. Tanah dengan 100.000 gunung dan sungai ini tidak banyak berubah sejak zaman dahulu kala. Mungkin karena tempat ini terlalu misterius bagi orang-orang di era manapun. Bahkan ratusan ribu gunung dan sungai dalam ingatan Fang Lin tidak banyak berubah dari zaman kuno hingga era 9 kerajaan dan 7 lautan di generasi selanjutnya. Kali ini, Fang Lin akan melintasi pegunungan Barbar Barat dan langsung memasuki 10.000 gunung dan sungai. Mengenai alasan pergi ke pegunungan dan sungai Siwan, Fang Lin ingin memverifikasi beberapa hal. Dia ingin mencari tahu apakah gua purba itu ada. Kembali ke zaman kuno, Fang Lin bersinggungan dengan banyak rahasia dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang mural yang dilihatnya di gua-gua kuno pegunungan dan sungai Siwan. Fang Lin menduga bahwa mungkin lukisan dinding di gua kuno itu ditinggalkan oleh Suan Yuanya, tetapi Fang Lin tidak yakin apakah semuanya ditinggalkan oleh Suan Yuanya. Jika Fang Lin dapat menemukan gua kuno di era ini, banyak hal dapat dijelaskan dengan jelas, tetapi jika dia tidak dapat menemukannya, maka perjalanan ini tidak akan berarti apa-apa bagi Fang Lin. Pegunungan dan hutan Barbar Barat sangat luas dan merupakan tempat para monster dan binatang buas berkumpul. Prajurit manusia jarang menginjakkan kaki di daerah ini untuk menghindari konflik dengan monster dan binatang buas. Fang Lin tidak ingin melakukan kontak apapun dengan klan monster, jadi dia selalu menahan auranya sendiri dan terbang di atas pegunungan dan hutan Barbar Barat yang jauh di langit, berusaha semaksimal mungkin agar klan monster yang kuat tidak mendeteksi keberadaannya. Namun meski begitu, Fang Lin tetap ditemukan oleh monster kuat di pegunungan Barbar Barat. Ledakan, cakar binatang hitam melesat ke langit, mencoba mencegat Fang Lin yang sedang melintas di udara. Fang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin memprovokasi orang-orang kuat dari klan monster, tetapi dia tetap saja menemui mereka. Tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Fang Lin mengulurkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan cakar binatang hitam itu. Tiba-tiba tubuh Fang Lin bergetar sedikit, dan cakar binatang hitam itu tiba-tiba runtuh dan menghilang. Jangan tersinggung, kuharap monster kuat itu tidak akan menghentikanku. Fang Lin berkata dengan keras. Karena dia sudah ketahuan, tidak ada lagi yang disembunyikan, jadi dia melepaskan auranya. Dalam sekejap, banyak aura evil meletus di pegunungan dan hutan Barbar Barat, beberapa di antaranya sangat luar biasa. Ekspresi Fang Lin berubah sedikit. Tampaknya monster-monster kuat di pegunungan Barbar Barat ini akan menimbulkan masalah baginya. Manusia, kau telah memasuki wilayah kami tanpa izin. Apa kau tidak tahu aturannya? Sebuah suara tumpul terdengar. Fang Lin mengerti setelah berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Ras ibel dan ras manusia di era ini tidak seperti ras-ras di generasi-generasi berikutnya. Sekarang jelas bahwa ras manusia lebih kuat dari ras ibel. Terlebih lagi, karena keberadaan dua master bela diri, Mo Souhei dan Fang Qingye, ras ibel bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka di depan ras manusia. Oleh karena itu, klan monster sangat waspada terhadap ras manusia. Selama manusia mendekati wilayah klan monster, itu akan membangkitkan kewaspadaan banyak monster. Terus terang, ras monster sering bereaksi berlebihan karena mereka terlalu takut pada ras manusia. Manusia yang kuat memang harus melewati wilayah klan monster karena beberapa alasan, dan mereka tidak ingin mempunyai konflik dengan klan monster, jadi mereka harus memberikan beberapa keuntungan kepada klan monster, seperti halnya tol. Saya secara alami memahami aturannya. Fang Lin berkata sambil menepuk tas 9 istana di pinggangnya dan mengeluarkan beberapa harta. Semua harta karun ini ditemukan oleh Fang Lin di medan perang kuno. Mereka tidak terlalu berguna baginya, jadi tidak masalah jika dia memberikannya kepada klan monster. Baguslah kalau kamu tahu aturannya. Letakkan barang-barangmu dan kamu bisa lewat. Suara tumpul itu terdengar lagi, kurang waspada. Fang Lin menjatuhkan harta di tangannya dan terbang langsung menuju ke arah 10.000 gunung dan sungai. Namun, dia tidak menyangka bahwa beberapa roh jahat datang menyerbu secara langsung. Mereka benar-benar mengambil barang-barang Fang Lin dan masih ingin menghentikan Fang Lin. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak punya sifat pemarah? Fang Lin tampak kesal. Dia tidak ingin berkonflik dengan monster di sini, tetapi mereka memilih untuk memprovokasi dia. Itu bukan salah Fang Lin. Ledakan, monster tulang besar muncul dan mendarat langsung di hutan barbar barat. Seketika, teriakan kaget terdengar dari bawah. Ibel tulang. Itu sebenarnya ibel tulang. Mengapa setan tulang muncul di sini? Siapa orang ini? Monster tulang sebanding dengan prajurit puncak abadi. Meskipun ada banyak monster kuat di pegunungan barbar barat, tidak ada satupun yang kuat yang memiliki takdir, sehingga mereka tidak dapat menghentikan monster tulang sama sekali. Kamu tidak tahu malu. Fang Lin mengutuk, dan dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan monster tulang dan mengumpulkan harta karun yang baru saja dijatuhkannya. Monster-monster di pegunungan barbar barat tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Monster tulang telah menaklukkan mereka. Meskipun dia dihalangi oleh monster di pegunungan dan hutan barbar barat, Fang Lin tetap berhasil terbang di atas pegunungan dan hutan barbar barat dan langsung menuju ke tanah 10.000 gunung dan sungai. Namun, Fang Lin tahu bahwa 10.000 gunung dan sungai adalah tempat yang benar-benar berbahaya, dan bahkan beberapa spesies purba mungkin muncul di 10.000 gunung dan sungai. Bagaimanapun, Tusan pernah ada di antara ratusan ribu gunung dan sungai. Itu adalah tempat lahirnya segala sesuatu, jadi wajar jika ada banyak spesies purba. Kuncinya adalah bahwa 10.000 gunung dan sungai benar-benar terlalu besar, dapat dikatakan luas dan tidak terbatas. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, belum ada seorang pun yang mampu menjelajahi seluruh 10.000 gunung dan sungai, dan misteri tempat ini tidak pernah terungkap. Fang Lin sangat berhati-hati saat memasuki 10.000 gunung dan sungai, dan dia mengikuti rute dalam ingatannya untuk menemukan lokasi gua kuno. Akan tetapi, karena 100.000 gunung dan sungai di sini berjarak lebih dari 100.000 tahun dari 100.000 gunung dan sungai di generasi selanjutnya, telah terjadi beberapa perubahan. Jadi, meskipun Fang Lin mencari berdasarkan rute dalam ingatannya, dia mungkin tidak akan berhasil menemukannya. Selain itu, Fang Lin tidak yakin apakah gua kuno itu ada atau tidak saat ini, jadi tidak ada cara untuk menjamin bahwa dia akan dapat menemukannya. Ketika Fang Lin baru saja memasuki 10.000 gunung dan sungai, dia samar-samar merasa bahwa seseorang sepertinya mengikutinya secara diam-diam. Meskipun keberadaan orang yang mengikutinya sangat dirahasiakan, persepsi Fang Lin begitu tajam sehingga dia tetap menyadarinya. Sepertinya monster di hutan barbar barat tidak memiliki motif egois dan masih ingin mengalahkanku. Fang Lin berkata dalam hati. Perasaan diikuti secara diam-diam ini dimulai setelah melewati hutan barbar barat, jadi Fang Lin menyimpulkan bahwa mereka yang ada di belakangnya kemungkinan besar adalah monster di hutan barbar barat. Fang Lin tidak ingin diganggu oleh monster-monster ini setelah memasuki 10.000 gunung dan sungai, jadi dia terus memperlambat kecepatan terbangnya hingga dia mendarat di puncak gunung. Dia berpura-pura melihat sekelilingnya, tetapi sebenarnya dia memperhatikan gerakan-gerakan di belakangnya. Benar saja, para pengikut rahasia itu juga berhenti di sebuah gunung tidak jauh dari Fang Lin. Fang Lin mencibir dalam hatinya. Mungkin karena dia telah mengambil peninggalan kuno tersebut, para monster di pegunungan barbar barat tidak mau menyerahkannya. Bahkan jika Fang Lin memanggil monster tulang, dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkan mereka. Karena kamu ingin mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Fang Lin berpikir dalam hati. Tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada monster semacam ini yang mengganggunya.
Dan di gunung yang hanya beberapa ratus mil jauhnya dari Fang Lin, memang ada beberapa sosok bersembunyi di sana. Mereka semua menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan tubuh mereka, bahkan napas mereka sendiri tersembunyi dengan baik, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Fang Lin telah menemukan jejak mereka. Anak ini sangat waspada, jadi kita tetap harus berhati-hati. Orang yang memiliki aura paling kuat di antara kelima orang itu berbicara, dengan kilatan merah di matanya. Mata mereka tidak tampak seperti mata manusia, tetapi lebih mirip pupil binatang buas. Dia baru berada di tahap tengah alam abadi. Dengan kita berlima yang bekerja sama, dia tidak akan bisa lolos dari kematian meskipun dia memiliki ibel tengkorak untuk melindunginya. Orang lain berkata dengan suara rendah. Dia mempunyai wajah lancip dan pipi seperti monyet, dan penampilannya sendiri sudah cukup membuat orang merasa jijik. Monster tulang itu langka. Orang ini bisa mengendalikan monster tulang. Mungkin dia punya latar belakang. Bagaimana kalau dia dari pasukan manusia yang kuat? Bukankah kita akan mendapat masalah? Satu-satunya perempuan di antara kelima orang itu yang berbicara, nadanya terdengar sedikit ragu-ragu dan khawatir. Wanita ini cantik, tetapi seperti keempat orang lainnya, dia berwujud monster yang berubah wujud. Identitas aslinya adalah 5 monster terkuat di pegunungan barbar barat. Tebakan Fang Lin sepenuhnya benar. Kelima monster itu serakah karena Fang Lin telah mengungkap relik kuno dan monster tulang. Mereka ingin mengikuti Fang Lin ke 10.000 gunung dan sungai, dan menyerangnya secara mendadak untuk merebut harta karunnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, ekspresi orang lain sedikit berubah. Lagi pula, situasi keseluruhan sekarang adalah ras manusia lebih kuat daripada ras monster, dan tidak hanya sedikit lebih kuat. Pada dasarnya, ras monster bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka di hadapan ras manusia. Meskipun mereka berlima juga merupakan anggota kuat dari klan monster, jika mereka benar-benar menyinggung kekuatan manusia kelas 1, diperkirakan tidak akan lama lagi manusia kuat akan turun ke pegunungan barbar barat dan memusnahkan kelompok monster mereka. Di antara seluruh klan monster, hanya Ancient Demon Ridge dan beberapa klan yang benar-benar besar yang mampu menghadapi kekuatan dahsyat ras manusia. Pegunungan dan hutan barbar barat masih terlalu lemah di hadapan kekuatan manusia sesungguhnya. Pria dengan mata merah seperti binatang itu mendengus dan menatap tajam ke arah wanita itu selama dia mati di 100.000 gunung dan sungai ini, bahkan jika dia benar-benar anggota ras manusia yang kuat, tidak ada cara untuk mengetahui apapun. Wanita itu ragu sejenak, lalu berkata, tetapi saya selalu merasa bahwa anak laki-laki ini tidak biasa. Saya khawatir tidak akan semudah itu untuk mendapatkannya. Apa yang kamu khawatirkan? Jika kita berlima bergabung, kita bahkan dapat mengalahkan seorang prajurit di puncak alam abadi. Terlebih lagi, kita memiliki harta karun di tangan kita yang dapat menunda monster tengkorak itu. Kita hanya berhadapan dengan seorang prajurit manusia di tahap tengah alam abadi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kata pria bermata merah itu. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, wanita itu hanya bisa terdiam. Dia sudah mengikutinya ke sini, dan tidak masuk akal untuk mundur sekarang. Terlebih lagi, dia menginginkan peninggalan kuno di tubuh Fang Lin. Ketika dia memikirkan tentang kemungkinan mendapatkan beberapa peninggalan kuno, dia menerimanya meskipun ada beberapa risiko. Kakak, kenapa orang itu pergi? Lelaki berdagu lancip dan berwajah mongkia itu tiba-tiba bicara dengan heran. Mendengar ini, keempat orang lainnya segera menoleh dan menemukan Fang Lin tidak terlihat lagi di gunung. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengawasinya? Lelaki bermata merah itu tiba-tiba menjadi geram dan menatap tajam ke arah lelaki berdagu lancip dan berwajah mongkia itu. Yang terakhir tampak sedih. Dia memang sedang menatap ke arah itu, tetapi ketika dia menoleh tadi, lelaki itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, mereka berlima mendongak dan melihat Fang Lin berdiri di udara, menatap mereka dengan dingin. Mereka berlima saling berpandangan, mereka tidak percaya bahwa orang ini benar-benar telah menemukan mereka. Tampaknya rencana serangan diam-diam mereka hancur total. Namun serangan mendadak tidak akan berhasil, jadi satu-satunya pilihan adalah menggunakan kekerasan dan membasmi orang serta merampok mereka. Kalian berlima sudah mengikutiku sepanjang jalan namun belum mengambil tindakan apapun. Aku mulai tidak sabar, Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh. Lakukan itu. Tanpa ada niat untuk bicara omong kosong dengan Fang Lin, lelaki bermata merah itu berteriak keras, dan pertama-tama menyerbu ke arah Fang Lin dengan pedang lebar berwarna merah di tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura ibel, dan dia berada di level binatang ibel transformasi 9. Binatang ibel transformasi 9 itu setara dengan orang kuat abadi dari umat manusia. Dari segi alam, pria bermata merah itu tidak lebih lemah dari Fang Lin, dan keempat orang lainnya juga berada di alam yang sama, yang setara dengan 5 monster transformasi 9 yang mengepung Fang Lin sendirian. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Fang Lin mencibir, sama sekali tidak mau mengambil tindakan.
Dia menamparkan tas 9 istana di pinggangnya dan memanggil monster tengkorak lainnya. Monster tulang itu jatuh dari langit dan menghantam langsung ke arah kelima orang itu dengan aura yang mengerikan. Pria bermata merah menjadi yang pertama terkena dan bertabrakan langsung dengan monster tulang. Tubuh lelaki bermata merah itu bergetar, ia tak kuasa menahan kekuatan dahsyat dari monster tulang itu dan terpental mundur sangat jauh. Keempat orang lainnya menyerang pada saat yang sama, dan 4 aura ibel yang kuat jatuh pada monster tulang, yang langsung terlempar kembali dalam sekejap. Melihat ini, Fang Lin tahu bahwa kelima monster ini cukup kuat, terutama pria bermata merah, yang ternyata mampu melawan monster tulang. Ini agak di luar harapan Fang Lin. Meskipun begitu, monster tulang masih tidak kalah kuat ketika bertarung 1 lawan 5. Bagaimanapun juga, monster tulang tetaplah monster tulang yang tubuhnya sangat kuat. Bahkan jika mereka berlima menggabungkan kekuatan, mereka akan sulit melukai monster tulang. Pria bermata merah itu melihat bahwa monster tulang itu sulit dihadapi dan tidak punya waktu untuk melawannya. Lagi pula, targetnya adalah Fang Lin. Selama dia membasmi Fang Lin dan mengambil relik kuno itu, dia bisa pensiun dengan terhormat. Tidak perlu bertarung sampai mati dengan tulang yang tidak bisa dibasmi sama sekali. Pada saat itu, pria bermata merah itu melambaikan tangannya, dan keempat lainnya mengerti dan mengabaikan monster tulang itu dan berbalik untuk mengepung Fang Lin. Sebuah menara putih kecil muncul di tangan pria bermata merah itu, bersinar terang dan memancarkan aura yang sangat luar biasa. Pergi! Pria bermata merah itu memanggil menara putih kecil, dan tiba-tiba menara kecil itu terbang keluar dan menyebar tertiup angin. Dalam sekejap, ia menjadi sebesar gunung, dengan kekuatan yang menakjubkan. Titik. Menara putih raksasa itu menghantam monster tulang itu dan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Bahkan makhluk kuat seperti monster tulang pun terlempar ke belakang, dan tulang-tulang kering yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampak hancur berkeping-keping. Fang Lin tampaknya mampu menangani pengepungan 4 monster dengan mudah, dan bahkan sempat memperhatikan menara putih raksasa. Sungguh harta karun yang luar biasa. Bahkan monster tulang pun terguncang. Fang Lin berkata dengan heran. Dia tahu betul seberapa kuat monster tulang itu, tetapi menara raksasa putih itu ternyata dapat menghancurkan monster tulang itu sekeras-kerasnya hingga ia tidak dapat menahannya. Dapat dilihat bahwa menara raksasa putih itu juga merupakan harta karun yang sangat luar biasa. Monster tulang kesulitan bertahan, tetapi ia tidak dikalahkan oleh menara putih raksasa. Namun, dalam kasus ini, monster tulang tidak bisa lagi menyerang monster lainnya. Melihat menara putih raksasa telah menekan ibel tulang, pria bermata merah itu mencibir 2 kali dan langsung menyerbu ke arah Fang Lin. Ia bergabung dengan keempat pria lainnya dan menyerang Fang Lin yang sendirian. Kekuatan gabungan dari 5 monster tulang transformasi 9 sangat mencengangkan, tetapi Fang Lin masih tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia menanggapi serangan kelima orang itu tanpa kebingungan, dan dia mampu mempertimbangkan semua aspek. Anak ini hebat sekali. Kelima monster itu semuanya terkejut oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Fang Lin. Tahukah kamu, mereka berlima adalah monster di alam transformasi ke-9, dan mereka adalah monster terkuat di klan monster. Namun mereka hampir tidak dapat mengalahkan seorang pejuang manusia yang hanya berada di tahap tengah alam abadi. Ini agak sulit bagi mereka untuk menerima. Betapapun kuatnya dirimu, kamu hanyalah kekuatan yang sudah habis. Kamu hanya berada di tahap tengah alam abadi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membalikkan dunia? Pria bermata merah itu meraung, seluruh tubuhnya penuh momentum dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Keempat lainnya serupa, masing-masing mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya tanpa menahan diri sedikitpun. Bahkan seseorang sekuat Fang Lin pun merasakan tekanannya. Bagaimanapun, mereka adalah monster dengan 9 transformasi, dan 5 diantaranya bekerja dalam harmoni yang sempurna satu sama lain. Wajar bagi Fang Lin untuk merasakan tekanan. Tetapi jika Anda ingin mengalahkan Fang Lin, itu masih belum cukup. Jika Fang Lin yang baru saja kembali ke era ini tidak terlalu kuat, tetapi sekarang Fang Lin sudah memasuki tahap tengah keadaan abadi. Baik lampu kuno Dewa Api maupun klon naga sejati, mereka dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Bahkan puncak keadaan abadi mungkin tidak dapat mengalahkan Fang Lin. Fang Lin tidak mau membocorkan terlalu banyak, tapi kelima orang ini benar-benar sulit dihadapi, dan sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mereka membasminya, jadi Fang Lin tidak berniat menyimpan kartu apapun sebagai cadangan. Pada saat ini, klon naga sejati diam-diam bergabung dengan Fang Lin, dan kekuatan tubuh fisiknya langsung mencapai keadaan puncaknya, sepenuhnya melampaui kategori pria kuat abadi dan mendekati ranah prajurit takdir. Wah, lelaki berdagu lancip dan berwajah mongkia itu menerima pukulan Fang Lin secara langsung. Awalnya dia mengira dia bisa menangkisnya seperti sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan pukulan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Serangan itu menghancurkan setengah lengan pria itu sekaligus. Ah! Lelaki itu menjerit, wajahnya tampak panik, dan cepat-cepat mundur untuk menghindari pukulan kuat Fang Lin. Keempat orang lainnya juga tercengang saat melihat ini. Kok tiba-tiba anak ini jadi galak gitu? Dia benar-benar mematahkan setengah lengan rekannya hanya dengan satu pukulan. Ada yang tidak beres. Pria bermata merah itu sedikit terkejut dan ragu, tetapi sudah sampai pada titik ini, bagaimana mungkin dia bisa berhenti? Tentu saja, kita harus berjuang sampai akhir, bahkan jika harus mengorbankan sesuatu. Fang Lin mencibir dan meninju terus-menerus. Beberapa orang, termasuk pria bermata merah, tidak mampu melawan dan dipukul mundur hingga muntah darah. Kalian berdua atau 3 kucing besar dan kucing kecil, pikir kalian bisa menghadapiku? Fang Lin mencibir, mengejar wanita itu, dan menamparkan kepalanya. Wanita ini jelas telah menderita kekalahan sebelumnya dan tidak berani melawan. Dia langsung berubah wujud menjadi monster, yaitu seekor burung terbang berwarna hijau. Dia mengandalkan tubuhnya yang sangat lincah untuk menghindari telapak tangan Fang Lin yang kuat. Namun, saat melakukan hal itu, koordinasi diam-diam di antara mereka berlima diganggu oleh Fang Lin, dan mereka menemukan bahwa bahkan jika mereka berubah menjadi wujud monster asli, mereka tidak dapat bersaing dengan Fang Lin dalam hal tubuh fisik mereka. Anak laki-laki ini sebenarnya adalah pria kuat yang langka dalam tubuh fisik. Seru singa bermata merah yang diubah menjadi manusia bermata merah. Kelima orang itu diam-diam menyesali dalam hati mereka saat ini. Kalau saja mereka tahu kalau pendekar manusia ini begitu sakti, seharusnya mereka sudah menyiapkan cara yang lebih ampuh. Meskipun mereka membawa harta karun untuk menekan monster tulang, mereka tidak menyangka bahwa bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka tidak dapat mengalahkan satu pun lawan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya bagi mereka. Kakak ketiga, keluarkan semua barang yang kau bawa. Berapa lama kau akan menyembunyikannya? Singa bermata merah meraung ke arah Evil Monkey berkulit ungu lainnya. Setan Monkey itu ragu-ragu sejenak, dan tampak enggan menggunakan harta karunnya, tetapi ketika tatapannya bertemu dengan tatapan singa bermata merah, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Fang Lin melihat sekilas apa yang ada di tangan setan Monkey berkulit ungu itu. Itu adalah patung kayu. Patung itu tampak familiar, dan Fang Lin merasa seakan-akan pernah melihatnya di suatu tempat. Tiba-tiba Fang Lin teringat bahwa objek yang terukir pada ukiran kayu ini adalah monster yang dapat mengeluarkan kabut abu-abu dan pernah menyebabkan keributan besar di 9 kerajaan. Untuk menghadapi monster ini, kultivasi Fang Lin disegel oleh penguasa aula pembasmian tersembunyi. Tentu saja, Fang Lin mengingat penampilan monster itu dengan sangat jelas. Tepat saat Fang Lin bertanya-tanya, setan Monkey berkulit ungu telah melemparkan patung kayu di tangannya ke arah Fang Lin. Tiba-tiba terdengarlah raungan setan, dan kabut abu-abu menyebar dari patung kayu itu, seketika menjebak Fang Lin dalam kabut abu-abu yang luas itu. Bukan hanya itu saja, ada lengan aneh yang terjulur dari patung kayu itu, langsung mencengkeram anggota tubuh Fang Lin. Akibatnya, Fang Lin sama sekali tidak bisa bergerak. Dia terjebak dalam kabut abu-abu, dan tubuhnya terus-menerus diserbu oleh kabut abu-abu. Itu memang ada hubungannya dengan monster itu. Meskipun Fang Lin terkejut, dia tetap tenang. Kabut abu-abu yang dilepaskan oleh patung kayu itu persis sama dengan kabut abu-abu yang dilepaskan oleh monster. Bahkan lengan yang menjulur dari patung kayu itu sama persis dengan lengan pada monster itu. Meskipun kita masih belum mengetahui asal-usul ukiran kayu ini, tampaknya ia berhubungan dengan monster. Kabut abu-abu itu seperti belatung di tulang tarsal, mencoba memasuki tubuh Fang Lin dan menyerap vitalitas dalam tubuh Fang Lin. Namun, tubuh Fang Lin tidak mudah diserbu oleh kabut abu-abu. Kabut abu-abu hanya dapat bertahan di luar kulit dan daging Fang Lin, dan sulit untuk menyerang tubuh Fang Lin untuk sementara waktu. Ledakan. Fang Lin mengaktifkan lampu Dewa Api kuno di tubuhnya, dan api surgawi tiba-tiba muncul, menyelimuti seluruh tubuh Fang Lin dalam api surgawi. Ketika kabut kelabu bertemu dengan api surgawi, seolah-olah ia telah bertemu dengan musuh alaminya. Ia mengeluarkan suara berderak dan menghilang dalam waktu singkat. Terutama lengan yang melingkari anggota tubuh Fang Lin, tiba-tiba mengendur di bawah nyala api surgawi yang ganas, dan menyusut kembali ke ukiran kayu dengan tergesa-gesa untuk menghindarinya. Jelaslah bahwa mereka sangat takut kepada api surgawi. Fang Lin sudah mengetahui hal ini. Ketika dia, Namong Soujian dan Zhong Wei pergi untuk menghadapi monster itu sangat sulit dilukai oleh pedang dan pisau. Sekalipun bagian tubuhnya terputus, ia akan segera pulih seperti sedia kala. Monster hanya akan merasa takut saat berhadapan dengan api surgawi, dan luka akibat api surgawi tidak dapat segera pulih. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat menahan monster adalah api surgawi, dan Fang Lin telah menguasai lampu kuno Dewa Api, memiliki persediaan api surgawi yang tidak ada habisnya. Fang Lin hanya melambaikan tangannya,
dan api langit menyebar ke segala arah. Kabut kelabu di sekelilingnya menghilang sepenuhnya dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Fang Lin. Pada saat ini, singa bermata merah dan kelima monster lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa patung kayu pun tidak sanggup menghadapi prajurit manusia ini. Itu benar-benar salah perhitungan. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setan Monkey berkulit ungu itu mengambil kembali patung kayu itu dan menatap singa bermata merah dengan sedikit rasa getir. Singa bermata merah mengumpat dalam hatinya, kalau aku ingin tahu apa yang harus kulakukan, perlukah kau bertanya padaku? Namun, singa bermata merah sedang berada dalam situasi sulit saat ini. Meskipun Ibel Tulang terjerat oleh harta karunnya sendiri, kekuatan prajurit manusia ini terlalu kuat. Bahkan mereka berlima bergabung tidak mampu mengalahkannya. Bahkan harta karun ukiran kayu, yang selalu tak terkalahkan, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap prajurit manusia. Jantung si singa bermata merah berdebar kencang. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan harta karun kuno itu dari Fang Lin, dan terlebih lagi, dia ingin mendapatkan Ibel Tulang, tetapi situasi saat ini adalah dia tidak dapat mengalahkan pihak lain sama sekali. Jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Memikirkan hal ini, si singa bermata merah tak kuasa menahan keinginan untuk mundur. Betapapun bagusnya harta benda, tidak ada artinya jika yang kehilangan nyawa. Bos, mengapa kita tidak berhenti? Kata burung hijau kepada singa bermata merah. Sementara singa bermata merah ragu-ragu, Fang Lin tidak memberi mereka waktu untuk ragu. Api langit jatuh dengan keras, bagaikan hujan api. Kelima monster itu semuanya sangat terkejut. Mereka tahu kekuatan api surgawi. Ini adalah api yang paling mendominasi di dunia. Bahkan monster dengan tubuh yang sangat kuat pun tidak berani menahan nyala api surgawi. Pada saat itu, singa bermata merah dan yang lainnya melarikan diri ke segala arah, masing-masing dikejar oleh api langit. Fang Lin tampaknya tidak punya niat membasmi mereka semua. Sementara dia menggunakan api surgawi untuk membuat kelima monster itu panik, dia tetap mengawasi monster Monkey berkulit ungu. Tepatnya, Fang Lin sedang memperhatikan patung kayu monster yang baru saja dikeluarkannya. Fang Lin sangat curiga, asal-usul ukiran kayu mungkin tidak biasa. Seharusnya ada hubungannya dengan monster. Fang Lin masih belum mengetahui asal-usul monster itu dengan baik. Dia hanya menduga bahwa itu agak mirip dengan pohon ajaib kuno. Oleh karena itu, Fang Lin ingin mengambil ukiran kayu itu dan menyelidikinya dengan saksama untuk melihat apakah ia dapat menemukan informasi lebih lanjut. Setan Monkey berkulit ungu tidak tahu bahwa Fang Lin telah mengincarnya. Ia sibuk menyingkirkan api surgawi yang menyebar dari belakangnya dan tidak punya waktu untuk memedulikan hal lain. Pada saat ini, Fang Lin bergerak, menginjakkan kaki di jurus 9 surga, dan muncul di depan setan Monkey berkulit ungu bagaikan hantu, menghalangi jalannya. Seseorang tiba-tiba muncul di depannya, dan setan Monkey berkulit ungu itu terkejut. Dia tidak peduli siapa orang itu, dan mencengkeram kepala Fang Lin dengan kedua cakar monyetnya dengan kuat sekali. Fang Lin mendengus dingin, mengangkat kakinya dan menendang setan Monkey berkulit ungu itu, menyebabkan seluruh tubuhnya mundur berulang kali. Ah! Tepat pada saat ini, api langit pun menyebar, dan Ibel Monkey berkulit ungu ditendang oleh Fang Lin dan langsung terjerat oleh api langit. Dalam sekejap, api surgawi yang ganas itu melahap habis setan Monkey berkulit ungu itu. Api yang mengerikan itu membakar setan Monkey berkulit ungu itu sedemikian rupa sehingga ia menjerit terus-menerus dan berjuang untuk melepaskan diri. Setan Monkey berkulit ungu ini sungguh menakjubkan. Ia berhasil keluar dari api surgawi dengan mengorbankan cedera fisik. Namun, dilihat dari penampilannya, ia terluka parah, kulit dan dagingnya terbakar. Meskipun monster transformasi 9 memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan pemulihan yang luar biasa, luka-luka akibat api surgawi sangatlah luar biasa. Sekalipun ingin pulih, ia akan menghabiskan banyak vitalitas. Singa bermata merah dan keempat monster lainnya sedikit cemas ketika mereka melihat Fang Lin benar-benar bergegas menuju monster Monkey berkulit ungu. Mereka tidak hanya berusaha melarikan diri, tetapi bergegas menyelamatkan monster Monkey berkulit ungu itu. Fang Lin sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa monster-monster itu begitu setia dan saleh sehingga mereka tidak meninggalkan monster Monkey berkulit ungu itu dan melarikan diri sendirian. Singa bermata merah adalah yang tercepat, menyerbu langsung ke arah Fang Lin, rambut merahnya berdiri tegak, dan aura ibelnya sangat kuat, jelas telah mendorong kekuatannya sendiri hingga batasnya. Wah! Fang Lin melayangkan pukulan. Meskipun singa bermata merah itu cukup kuat, ia tetap tidak sebanding dengan pukulan Fang Lin dan kembali terkena pukulan yang sangat keras hingga ia kembali memuntahkan darah. Pergi! Saat singa bermata merah memuntahkan darah dan mundur, ia meraung ke arah Ibel Monkey berkulit ungu, lalu berbalik dan bertarung dengan Fang Lin lagi. Fang Lin sedikit mengernyit, dan bayangan kilin muncul di belakangnya, langsung menaklukkan singa bermata merah itu.
Siapa kamu? Singa bermata merah menatap bayangan kilin di belakang Fang Lin dan bertanya dengan ngeri. Fang Lin menatap singa bermata merah itu dengan dingin dan berkata, berikan aku ukiran kayu itu. Mendengar hal itu, singa bermata merah pun berbalik dan melirik ke arah setan monkey berkulit hijau. Yang terakhir mengerti dan segera mengeluarkan patung kayu itu dan mendekati Fang Lin dengan hati-hati. Aku bisa memberimu ukiran kayu ini, tapi kau tidak boleh menyerang saudara-saudaraku sepertiku lagi. Singa bermata merah berkata dengan suara yang dalam. Fang Lin hanya mengangguk. Dia tidak benar-benar berniat membasmi mereka. Lagi pula, mereka semua adalah monster transformasi 9, dan masih sangat sulit untuk membasmi 5 di antaranya. Jika mereka bersikeras melarikan diri, Fang Lin hanya dapat menghentikan 1 atau 2 orang saja, dan tidak akan mampu menghentikan yang lainnya. Ini dia. Singa bermata merah mengambil patung kayu dari setan monkey berkulit hijau dan menyerahkannya kepada Fang Lin. Akan tetapi, matanya masih menatap Fang Lin dengan sangat waspada, seolah takut Fang Lin akan menyerangnya saat ia mengambil patung kayu itu. Akan tetapi, singa bermata merah itu jelas-jelas terlalu memikirkannya. Fang Lin memandang ukiran kayu itu dengan santai dan tidak berniat mengambil tindakan apapun. Ukiran kayu itu sudah diberikan kepadamu. Aku harap kamu akan menepati janjimu, kata singa bermata merah. Fang Lin melirik menara putih raksasa tidak jauh dari sana yang masih bertarung melawan monster tulang dan berkata, harta karun ini juga tidak buruk. Mendengar hal itu, raut wajah singa mata merah pun berubah drastis dan menjadi jelek sekali. Jelaslah bahwa Fang Lin bermaksud bahwa matanya tertuju pada menara putih raksasa itu. Ini adalah harta karun yang sangat dihargai oleh singa bermata merah. Tidak mudah untuk mendapatkannya, jadi bagaimana dia bisa rela memberikannya kepada orang lain? Anda bertindak terlalu jauh, Tuan. Kami sudah tunduk kepada Anda, mengapa Anda masih nekat? Singa bermata merah itu berkata sambil menggertakkan gigi, memperlihatkan tampangnya yang ganas, dan sudah jelas bahwa dia tidak mau mengalah. Fang Lin tersenyum tipis ketika kalian mengepungku, mengapa kalian tidak merasa bahwa kalian telah membesar-besarkan masalah ini? Dan aku ingin merahasiakannya ketika berada di hutan barbar barat, tetapi kalian tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bersikeras menyerangku. Katakan padaku, siapa yang membesar-besarkan masalah ini? Mendengar ini, singa mata merah dan yang lainnya merasa sedikit malu. Fang Lin benar. Sejak awal dia tidak ingin mempunyai konflik dengan monster-monster ini. Dia telah berpikir untuk memberi mereka beberapa peninggalan kuno di pegunungan barbar barat. Namun, monster-monster ini mengambil barang-barang itu dan mencoba menghentikan Fang Lin, yang memaksa Fang Lin untuk mengambil tindakan. Alhasil, sesampainya di 10.000 gunung dan sungai, ia tetap mengikuti seperti hantu, berusaha mencari kesempatan untuk menyelinap menyerang Fang Lin dan merebut harta karun itu. Dari sudut pandang manapun, Red Eye Lions sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan jika Fang Lin membasmi mereka di tempat, dia tidak akan bersalah sama sekali. Tetapi ini tidak mengherankan, klan monster selalu seperti ini, dan kebiasaan serakah mereka tidak dapat diubah setelah bertahun-tahun. Memang benar kami saudara-saudara telah salah dalam apa yang terjadi sebelumnya, tetapi kami telah bersujud kepadamu dan memberikan patung kayu itu kepadamu. Jika kamu meminta harta karun itu lagi, kami saudara-saudara tidak akan menyerah. Singa bermata merah berkata dengan suara dingin. Dia tidak akan pernah memberikan harta karun itu, menara raksasa putih, dengan mudah. Ekspresi wajah Fang Lin tiba-tiba berubah dingin. Monster-monster ini benar-benar tidak akan berbalik sampai mereka menabrak tembok. Mereka bahkan berani bersikap keras padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bernegosiasi denganku? Setelah Fang Lin berkata demikian, dia segera memanggil 5 monster tengkorak, yang mengepung kelima singa bermata merah itu dengan suara dentuman yang keras. Ketika 5 monster tulang seperti gunung muncul, kelima singa bermata merah itu benar-benar terpana. Mereka menatap kelima monster tulang besar itu dengan bingung, sama sekali tidak mampu membayangkan seperti apa pemandangannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa punya begitu banyak monster tulang? Singa bermata merah itu begitu terkejut hingga hampir menggigit lidahnya sendiri. Awalnya ia mengira bahwa prajurit manusia ini sudah sangat kuat karena memiliki 1 monster tulang, tetapi ia tidak menyangka ternyata jumlahnya lebih dari 1. 5 monster tulang tiba-tiba muncul. Apa sih yang mesti diperjuangkan? 5 monster tulang dapat menginjak-injak mereka sampai mati. Sudah berakhir, termasuk singa bermata merah, kelima monster transformasi 9 semuanya putus asa. Mereka masih bisa berhadapan dengan 1 monster tulang, tapi sekarang ada 5 monster tulang di hadapan mereka, dan masing-masing dari mereka sebanding dengan seorang pembangkit tenaga listrik puncak abadi. Terlalu mudah untuk berurusan dengan mereka. Singa bermata merah menatap Fang Lin dengan tak percaya. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana seorang prajurit manusia dapat memiliki begitu banyak monster tulang. Terlebih lagi,
dia tidak pernah mendengar monster tulang mematuhi prajurit manusia. Fang Lin berdiri di atas monster tengkorak, menatap singa bermata merah, dan bertanya, bagaimana, apakah kamu masih merasa cukup tangguh? Singa bermata merah itu menggertakkan giginya, berharap bisa menerjang maju dan mencabik-cabik Fang Lin. Sayangnya, ia tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. Jika benar-benar berani bertindak gegabah, kelima monster tengkorak itu akan bekerja sama untuk mencabik-cabiknya. Pada saat itu, singa bermata merah memilih untuk berkompromi. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil kembali menara putih raksasa itu, dan di tangannya, menara itu hanya menjadi sebesar lengan bayi. Fang Lin tidak sopan dan mengulurkan tangannya padanya. Meskipun yang terakhir merasa sedih, dia tetap patuh menyerahkan menara putih kecil itu kepada Fang Lin. Fang Lin melirik menara putih kecil di tangannya, setelah memastikan tidak ada masalah, dia pun memasukkannya ke dalam saku. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil kembali semua monster tulang yang telah dilepaskannya. Monster tulang itu menghilang, dan singa bermata merah dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Monster tulang itu telah menatap mereka, yang benar-benar membuat mereka takut. Mereka takut kalau monster tulang itu tiba-tiba menyerang mereka, dan mereka lebih takut lagi kalau Fang Lin akan mengingkari janjinya, mengambil barang-barang mereka, dan akhirnya membasmi mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Fang Lin berkata tanpa ekspresi kepada singa bermata merah dan yang lainnya, lalu berbalik dan menuju lebih dalam ke 10.000 gunung dan sungai. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setan Monkey berkulit hijau bertanya kepada singa bermata merah dengan wajah getir. Singa bermata merah itu mendengus berat, ekspresinya terlihat seburuk yang dibayangkan. Bukan saja dia tidak memperoleh apapun dari perjalanan itu, tetapi dia juga memberikan 2 harta miliknya dan milik orang lain. Ini sungguh membuat frustrasi. Kita tidak bisa membiarkan kejadian hari ini berlalu begitu saja. Singa bermata merah itu berkata sambil menggertakkan giginya, jelas tidak dapat melupakan kebencian karena harta karunnya diambil. Mendengar ini, keempat monster lainnya menatap singa bermata merah itu. Bos, kita tidak bisa mengalahkan orang itu, kata setan tikus bermata 3. Ya, kenapa tidak kita lupakan saja? 2 harta karun itu sudah hilang, dan hidup kita lebih penting. Setan beruang lain pun ikut berbicara. Singa bermata merah itu menatap mereka dengan tajam dan meraung, biarkan saja seperti ini. Orang itu mengambil harta kita, bagaimana mungkin kita membiarkannya begitu saja? Bos, jangan impulsif. Orang itu jelas bukan orang biasa. Dia punya beberapa monster tengkorak. Kalau kita terus melawannya, kita hanya akan mati. Burung hijau memberi nasihat. Singa bermata merah itu melihat ke arah tempat Fang Lin pergi dan berkata, jangan lupa, ada seseorang di 100.000 gunung dan sungai yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Di antara pegunungan yang bersambung, sesosok tubuh melesat menembus langit dan mendarat di aliran sungai pegunungan yang tak mencolok. Orang yang datang adalah Fang Lin. Pada saat ini, dia telah pergi jauh ke dalam 10.000 gunung dan sungai, dan sedang mencari lokasi gua kuno menurut ingatan generasi berikutnya. Setelah jatuh ke aliran sungai pegunungan, Fang Lin mengeluarkan ukiran kayu yang baru saja diperolehnya dan memeriksanya dengan saksama, dengan ekspresi agak tidak yakin di wajahnya. Fang Lin merasa bahwa benda ini sangat istimewa. Bagaimanapun, itu ada hubungannya dengan monster dan mungkin berisi beberapa rahasia yang tidak diketahui. Ukiran kayu itu dipegang Fang Lin, seperti benda biasa. Tidak ada yang istimewa tentangnya, bahkan tidak ada sedikit pun jejak aura. Saya lupa bertanya bagaimana cara mengaktifkan benda ini. Fang Lin berkata dalam hati. Dia tidak memikirkannya selama beberapa saat sebelumnya, dan baru mengingatnya setelah dia mendapatkan ukiran kayu itu. Namun, Fang Lin tidak terlalu mempedulikannya. Karena dia sudah memiliki patung kayu, dia akan tahu cara mengaktifkannya setelah melakukan beberapa penelitian. Pada saat itu, Fang Lin mencoba menyuntikkan auranya sendiri ke ukiran kayu itu, tetapi ukiran kayu itu tidak menunjukkan reaksi sama sekali, seolah-olah itu adalah benda mati murni. Fang Lin tidak terkejut, dan mencoba mengalirkan sedikit vitalitas dalam tubuhnya untuk melihat apakah patung kayu itu akan bereaksi. Hasilnya, patung kayu benar-benar bereaksi. Sebuah kekuatan aneh tiba-tiba melonjak keluar dan menelan jejak vitalitas yang dilepaskan oleh Fang Lin. Ekspresi Fang Lin sedikit berubah, dan dia mencoba beberapa kali berturut-turut. Setiap kali, vitalitas yang sengaja dilepaskannya tidak banyak, tetapi patung kayu itu sangat rakus. Ia menerima seluruh vitalitas Fang Lin dan menelannya sebanyak yang ia bisa. Memang ada yang aneh. Fang Lin berkata dalam hati, lalu langsung mengeluarkan pedang panjang dan menebaskannya secara tiba-tiba pada patung kayu itu. Dengan bunyi dentang, ukiran kayu itu utuh seluruhnya, tak berbekas sedikit pun. Itu sungguh kuat dan tak terduga. Namun, Fang Lin juga menyadari bahwa ukiran kayu ini mungkin bukan sekadar harta karun,
tetapi kemungkinan besar adalah makhluk hidup. Adapun hubungannya dengan monster besar yang muncul di generasi selanjutnya, Fang Lin belum mengetahuinya saat ini, dan itu lebih merupakan tebakan. Setelah menebas patung kayu itu beberapa kali berturut-turut, patung itu masih utuh, jadi Fang Lin menyimpan pedangnya dan tidak lagi membuang-buang tenaganya. Tepat ketika Fang Lin terganggu sejenak, patung kayu itu tiba-tiba melambung ke langit dan mencoba melarikan diri ke kejauhan. Meskipun Fang Lin lengah, dia cerdas dan cekatan. Ia mengejarnya dan menangkap patung kayu itu sebelum patung itu sempat melarikan diri jauh. Masih ingin lari, Fang Lin meraih patung kayu itu lagi dan mengumpatnya dengan kasar. Pada saat yang sama, gelombang energi Ibel menyapu dari segala arah, langsung menyelimuti Fang Lin. Fang Lin memegang ukiran kayu di satu tangan dan melihat sekelilingnya. Tak ada ekspresi di wajahnya, tetapi ada sedikit kesuraman di matanya. Mengapa ada begitu banyak monster buta yang mencari masalah? Fang Lin berkata, mata ketiga di dahinya telah melihat sosok yang jaraknya 100 mil. Dan dalam sekejap, sosok itu sudah mendekati Fang Lin, hanya berjarak belasan langkah dari Fang Lin. Pada jarak ini, Fang Lin dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya orang ini. Kepadatan energi Ibel di sekelilingnya cukup mengerikan. Seorang abadi biasa mungkin akan pingsan hanya dalam waktu singkat di bawah energi Ibel semacam ini. Meskipun berwujud manusia, aura Ibelnya begitu kuat. Jelaslah bahwa pihak lain adalah binatang Ibel kuat yang telah berubah wujud menjadi manusia. Hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, tempat ini terdiri dari ratusan ribu gunung dan sungai. Tidak dapat diceritakan berapa banyak monster kuat yang tersembunyi di sini, bahkan monster kuno yang telah bertahan dari zaman kuno. Manusia, kamu telah melewati batas. Suaranya agak rendah, nadanya tenang dan tanpa emosi. Fang Lin menatap lelaki itu, hanya untuk menyadari bahwa ia memiliki penampilan yang aneh, terlalu tinggi dan kurus, tulang pipinya menonjol, dan wajahnya berwarna ungu gelap samar, seolah-olah ia telah diracuni. Menyeberangi perbatasan, tempat ini terdiri dari ratusan ribu gunung dan sungai. Klan monstermu bisa masuk, tapi mengapa ras manusiaku tidak bisa masuk? Fang Lin berkata dengan tenang. Pria jangkung dan kurus itu melirik Fang Lin dan berkata, 10.000 gunung dan sungai adalah tempat para monsterku berkumpul. Jika kalian, umat manusia, menginjakan kaki di sini, kalian akan melanggar martabat ras monsterku. Fang Lin menatap lelaki itu dari atas ke bawah, lalu bertanya sambil tersenyum, jadi, tempat ini daerah kekuasaanmu. Lelaki jangkung kurus itu mengernyitkan dahinya dan berkata, serahkan semua yang kau miliki dan tinggalkan sepasang lengan, maka aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain mempunyai niat buruk, jadi dia tidak memperlihatkan ketampanan apapun kepadanya. Dia mendengus dingin, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya dukungan saat aku datang ke sini? Kamu sedang sekarat, jadi berhentilah bicara omong kosong. Pria jangkung dan kurus itu tampaknya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Fang Lin lagi, jadi ia langsung bertindak. Ketika Fang Lin melihat pihak lain mengambil tindakan, dia tentu saja tidak menunjukkan belas kasihan dan bertarung dengannya. Selama pertarungan ini, Fang Lin langsung merasakan kekuatan lawan. Sekalipun dia belum berubah wujud menjadi monster aslinya, dia sudah bertarung melawan Fang Lin secara seimbang, dan bahkan sedikit lebih kuat dari Fang Lin. Ledakan. Kedua lelaki itu terus bertabrakan, setiap kali dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Itu menggemparkan, dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak monster yang bersembunyi di sana yang terkejut. Meskipun Fang Lin tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan, dia tidak peduli dengan hal-hal ini selama pertarungan. Bagaimanapun juga, menang adalah hal yang paling penting. Pria jangkung dan kurus itu juga tampak terkejut. Tampaknya dia tidak menyangka Fang Lin begitu kuat, sehingga dia dapat melawannya secara langsung dan tidak mengalami kerugian apapun. Anda harus tahu bahwa pria tinggi kurus itu bukanlah monster 9 transformasi biasa. Dia telah mencapai alam puncak monster 9 transformasi. Di antara klan monster era ini, dia dianggap sebagai yang terkuat dan menduduki baris pertama. Tidak masalah baginya untuk memimpin suku. Di antara umat manusia, tidak banyak yang kuat abadi yang mampu melawannya. Hanya makhluk kuat yang telah memasuki alam takdir yang bisa menekannya. Sekarang setelah mereka bertemu Fang Lin, mereka merasa seperti pasangan yang cocok. Baik manusia maupun monster sama-sama bersemangat untuk bertarung, ingin mengalahkan satu sama lain dan menentukan hasilnya. Terutama Fang Lin, dia tidak ingin melepaskan monster tulang untuk membantu saat ini, dia hanya ingin mengalahkan lawan di depannya dengan kekuatannya sendiri. Kedua pria itu bertarung dari langit sampai ke tanah. Puluhan gunung hancur akibat sisa kekuatan pertarungan mereka. Banyak lubang dalam muncul di tanah, semuanya disebabkan oleh kedua pria itu. Manusia, kau membuatku marah. Pria jangkung dan kurus itu mengeluarkan raungan panjang,
dan cahaya redup melesat ke langit dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi redup, seolah ditutupi oleh lapisan tirai hitam. Fang Lin berada dalam cahaya redup dan tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi jauh lebih berat, dan penglihatannya berangsur-angsur kabur. 1850